Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya adalah Rizal Arifin Triatmoko. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang analisis strategi perusahaan Barkas Kantor ID. Untuk melengkapi tugas tengah semester, sedikit saya ingin menjelaskan tentang profil singkat Barkas Kantor ID. Jadi, kami bergerak di bidang perdagangan dan jasa, yaitu jual beli dan servis furniture kantor, dengan fokus pengelolaan di barang bekas yang meliputi kursi, meja, lemari arsip, loker, filing kabinet, dan lain-lain sebagainya. Sejarah singkat kami berdiri di tahun 2 September 2017 dengan nama Smart Furniture. Lalu di tahun 2022 kami berganti nama menjadi Barkas Kantor ID dengan menspesifikkan bahwasanya kami spesialisasi di bidang perkantoran, tentunya dengan barang yang berkualitas dan harga yang sangat terjangkau. Barang kami mendapatkan dari barang kantor dari hasil lelang, baik itu pemerintahan maupun swasta. Tentunya dalam hal tersebut, barang yang kami terima itu akan kami refurbish, kami repair kembali, dan kami reuse, dan kita jual kembali. Tentunya ini merupakan salah satu unique selling point kami terkait circular economy. Nah, inilah yang coba kami terus gencarkan tentang circular economy. Seiring berkembangannya di tahun 2025 ini kami melakukan sebuah terobosan baru dengan menciptakan atau membentuk aplikasi internal penjualan kami melalui AppSheet dan juga Google Spreadsheet, sehingga seluruh tata pengelolaan baik itu stok, transaksi, dan pelaporan itu dilakukan secara real time. Selain itu, di tahun 2024 kami mulai menerapkan tim CRM. Harapan terbesar kami dengan database penjualan yang banyak sampai saat ini itu bisa kami olah dan kami aktifasi kembali sehingga bisa menjadi revenue, ya, sehingga interaksi antara pelanggan menjadi lebih cepat dan profesional serta efisien. Sampai saat ini, seluruh penjualan kami sudah tersebar di Indonesia dengan pusat penjualan terbesar ada di Magelang dan Yogyakarta. Baik, pada kesempatan pada kali ini saya akan menjelaskan tentang analisis eksternal melalui teori pastel. Dari segi politik, eh, kebijakan pemerintah dan regulasi industri. Nah, implikasi strategiknya yang kami lakukan adalah tentu memperkuat kerjasama dengan lembaga pemerintah dan swasta untuk akses lelang yang resmi. Nah, ini yang terus kita lakukan. Lalu menjaga kepatuhan terhadap regulasi barang milik negara dan program ekonomi hijau. Nah, jadi di sini kami pun juga mencoba untuk mengikuti seluruh peraturan-peraturan yang ada sehingga bagaimanapun kami tetap punya hubungan yang baik dengan pemerintah. Dari segi ekonomi, faktor inflasi, nilai tukar, dan daya beli tentu menjadi salah satu pertimbangan kami di sini. Oleh karena itu, kami, ya, implikasi strategi yang kami lakukan adalah kami akan fokus pada efisiensi rantai pasok dan menerapkan harga yang kompetitif. Lalu memanfaatkan peluang permintaan furniture murah pasca pandemi yang seperti kita ketahui bersama. Pasca pandemi, inflasi, nilai tukar, dan daya beli masih sangat kurang stabil dibandingkan sebelum pandemi. Banyak kaum mendang-mending. Nah, inilah yang menjadi titik poin kami sehingga berdasarkan data internal di Barkas Kantor ID, pasca COVID, ya, justru pendapatan kami jauh sangat signifikan. Kenapa? Karena mulai banyak orang yang mulai beralih untuk mau membeli barang bekas dengan kualitas yang baik. Dari segi sosial, ini menjadi faktor eksternalnya. Analisis kami adalah gaya hidup dan perilaku konsumen, meningkatkan edukasi pasar melalui campaign atau kampanye Green Office Solution. Memang untuk sampai saat ini masih dalam proses. Kami ingin membangun sebuah branding
bahwasanya di Barkas Kantor ID merupakan perusahaan yang sangat concern di bidang green economy sehingga bisa menjadi label yang sangat positif ke depannya. Lalu kami pun juga ingin yang namanya membangun citra positif bahwa produk refurbished itu setara dengan kualitas baru, bahkan bisa lebih baik dengan kualitas baru apabila harganya itu kita head to head kan secara bersama. Secara teknologi, adopsi digital dan inovasi baru. Memang teknologi ini menjadi salah satu tantangan terbesar kami. Kenapa? Karena terutama mengenai platform e-commerce yang bisa kami katakan bahwasanya hampir 2 minggu sekali, bahkan setiap bulan itu selalu ada updating dari setiap e-commerce. Tentunya ini menjadi sebuah tantangan bagi kami untuk terus mempelajari setiap perkembangan algoritma yang ada sehingga pertumbuhan pendapatan kami pun juga bisa signifikan. Yang selanjutnya adalah kami akan terus mengembangkan aplikasi internal Bakas Kantor ID serta CRM sehingga bisa menunjang pendapatan. Secara lingkungan atau environment, isu green business, sustainability, tentu ini menjadi sesuatu hal yang sangat seksi. Ya, oleh karena itu kami mulai akan terus mengembangkan tentang standar produk ekonomi hijau. Ya, kami akan menerapkan Green SOP di sini sehingga antara kampanye yang kami gemborkan dengan realisasi yang kami lakukan itu seiring sejalan. Juga bekerja sama dengan lembaga-lembaga lingkungan untuk mengelola limbah yang refurbis ini. Baik, yang selanjutnya adalah dari segi legal, regulasi ketenagakerjaan dan pajak, tentu ini menjadi sebuah tantangan terbesar kami terkait menjamin kepatuhan terhadap Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan juga pajak. Nah, ini pajak ini kadang menjadi sesuatu hal yang kadang bisa menjadi pemberat kami ya ataupun yang lain-lainnya, makanya kami pun juga menyikapi ini juga dengan melengkapi semua dokumen-dokumen legal setiap transaksi pada saat lelang. Selanjutnya analisis Porter Five Force ya terkait ancaman pendatang baru. Di sini kondisinya adalah hambatan masuk itu sifatnya moderat. Kenapa? Karena saat ini bisnis furniture kantor itu sangat mudah ditiru. Tetapi butuh modal untuk sistem digital dan akses ke sumber lelang pemerintah. Nah, daya terhadap daya saing meningkat ya jika bagaimana memperkuat diferensiasi digital dan membangun citra profesional agar pendatang baru sulit menyaing. Oleh karena itu yang kami lakukan di sini adalah kami ingin melakukan memperkuat diferensiasi digital dan membangun citra profesional agar posisinya nama Barkas Kantor ID terus bisa meningkat. Lalu selanjutnya adalah terkait daya tawar pemasok. Kondisi saat ini adalah sumber barang berasal dari lelang resmi pemerintah dan swasta. Bersifat kompetitif dan tidak tergantung pada satu pemasok. Nah, ini menjadi sangat stabil. Kenapa? Karena resiko pemasok di sini pasokan sangat rendah, dapat meningkatkan margin melalui efisiensi pembeli. Di sini eh, jarang ada orang yang main ke lelang sehingga daya saingnya gitu ya itu lebih cenderung sedikit sehingga efisiensi pada saat kami membeli bisa jauh lebih tinggi lagi. Terkait daya tawar pembeli, kondisi saat ini adalah banyak alternatif di pasar ya baik itu retail besar dan toko barang bekas lokal, namun di Bagas Kantor ID ini unggul dengan harga efisien dan layanan CRM yang profesional. Nah, di sini pembeli memiliki daya tawar cukup tinggi, tetapi dapat dikendalikan melalui pelayanan cepat, garansi, dan komunikasi pelanggan yang berkelanjutan. Di sini di Bagas Kantor ID, ya pelayanannya dan value dari garansi ini menjadi salah satu nilai tawar terbesar, sehingga pada akhirnya customer itu mau untuk membeli di tempat kami kembali. Ancaman produk substitusi.
Produk pengganti berupa furniture baru impor murah atau produk plastik rumah tangga. Ini yang menjadi ancaman kami ya. Jadi terkait furniture impor dan plastik. Namun Barkas Kanwari tetap memiliki nilai yang unggul dan berkelanjutan dan kualitas hasil office yang setara dengan produk baru. Di sini yang menjadi pemberatnya kenapa kita masih tetap bisa daya saing di sana adalah karena kami memiliki value yang sedikit berbeda. Lalu yang selanjutnya adalah intensitas persaingan industri. Persaingan tinggi dengan retail besar, Informa, IKEA, dan toko barang bekas lokal yang lainnya. Markas kantor ID berada di posisi tengah dengan konsep Green Refurbished Furniture. Daya saing tinggi namun dapat dimenangkan dengan melalui inovasi Blue Ocean, pelayanan digital, dan positioning berkelanjutan. Berikut adalah analisis VRIO atau Value, Rarity, Imitability, dan Organization. Implikasi strateginya. Sistem digital internal kita menggunakan AppSheet dan spreadsheet. Value-nya bernilai karena efisienkan terhadap laporan dan koordinasi real time, di mana tidak semua eh, perusahaan atau toko serupa yang bergerak itu menggunakan sistem digital internal. Rarity tidak terlalu langka, tapi jarang diterapkan di bisnis second furniture. Imitability dapat ditiru tapi butuh adaptasi teknis. Organization sudah terintegrasi ke seluruh tim. Implikasi strateginya keunggulan kompetitif yang sementara atau temporary advantage. Yang kedua adalah konsep circular economy. Value-nya adalah memberi nilai tambah ekonomi dan lingkungan. Clarity masih sangat jarang diterapkan di sektor furniture lokal. Imitability-nya bisa ditiru tapi butuh komitmen dan jaringan pasokan. Organisasinya sudah diorganisasikan dalam model bisnis. Implikasi strateginya adalah sustainable competitive advantage atau keunggulan kompetisi yang berkelanjutan. Lalu aspek sumber yang selanjutnya adalah jaringan supplier dan pelanggan kantor lokal. Value-nya adalah memberi nilai sustainabilitas, stabilitas pasok dan permintaan. Rarity-nya cukup umum di bisnis serupa. Imitability-nya adalah mudah ditiru oleh pesaing dengan waktu, lalu dikelola dengan baik. Keunggulan kompetitif sementara. Kredibilitas dan reputasi sejak tahun 2017. Value-nya meningkatkan kepercayaan pelanggan. Kalau misalkan kita ingin mengembangkan ke arah B2B, RRT tidak langka secara nasional tapi kuat secara lokal. Jadi memang untuk secara nasional posisinya tidak begitu langka, namun kita sangat kokoh di lokal. Imitability-nya sulit ditiru karena sudah dibangun dan dengan asas pengalaman dan kepercayaan. Organisasinya dikelola dengan konsisten. Implikasi strateginya keunggulan berkelanjutan lokal. Aspek sumber daya selanjutnya adalah kemampuan produksi dan restorasi barang. Value-nya memberi nilai efisiensi dan diferensiasi produk. Inilah yang menjadi sebuah pembedanya. Rarity-nya langka di pasar lokal karena jarang ada yang melakukan hal yang serupa. Kebanyakan hanya melakukan proses penjualan saja tanpa ada proses restorasi. Imitability-nya bisa ditiru, namun membutuhkan SDM yang terampil dan sudah terkoordinasi dalam sistem produksi, yaitu keunggulan kompetitif berkelanjutan.
tim dengan mindset digitalpreneur. Value-nya adaptif terhadap tren digital dan inovasi. Masih jarang sektor barang bekas itu yang fokus kepada digital mindset. Lalu sulit ditiru karena menyangkut budaya organisasi. Maksudnya adalah didukung sistem dan visi pimpinan, sustainably competitive advantage. Salah itu adalah brand Barkas kantor.id dan strategi online bernilai untuk promosi dan kepercayaan pelanggan online. Priority-nya adalah umum digunakan oleh pesaing. Imitability-nya adalah mudah ditiru. Lalu organization-nya adalah terorientasi dengan baik. Implikasi strateginya adalah kompetitif parity atau keunggulan yang setara. Memang posisinya banyak yang sudah melakukan, namun ada beberapa aspek eh, yang perlu ditonjolkan di sini adalah terkait konsep circular economy dan kemampuan produksi dan restorasi barang bekas yang memang belum semuanya untuk bisa dilakukan serta tim dengan mindset digitalpreneur yang tentunya tidak semua eh, toko furniture bekas menerapkan hal serupa. Selanjutnya adalah strategi pengembangan analisis SWOT. Setelah kita melakukan sebuah analisis SWOT yang ada, lalu kami melakukan sebuah pengembangan dari itu semua dengan menggabungkan antara strength dan opportunity, yaitu merupakan strategi agresif, memanfaatkan kekuatan internal untuk meraih peluang eksternal. Jadi strategi yang kami lakukan adalah mengoptimalkan sistem digital Appsit, CRM, Looker Studio untuk memperluas jangkauan pasar nasional melalui kanal digital seperti WhatsApp, Facebook, Shopee, TikTok, dan lain-lain sebagainya. Mengembangkan lini produk Green Office Furniture dengan sertifikasi ramah lingkungan untuk menembus segmen korporasi dan instansi pemerintah. Tentunya di sini ada beberapa sertifikasi yang memang harus kita lengkapi. Memperkuat branding sebagai pelopor circular economy furniture melalui kampanye edukasi nasional. Nah, ini akan coba mulai kita bangun di digital-digital kami terkait kampanye-kampanye ekonomi sirkular ini. Selanjutnya adalah weakness dan opportunity atau strategi pengembangan. Mengurangi kelemahan internal dengan memanfaatkan peluang eksternal. Seperti yang kita mengetahui bahwasannya salah satu kekurangan Barkas Kantor ID adalah terkait pasokan barang yang memang sangat terbatas melalui lelang. Yang selanjutnya adalah SDM yang memiliki kapasitas kemampuan mereparasi tidak semuanya bisa. Oleh karena itu, hal yang kami lakukan adalah meningkatkan kapasitas produksi melalui pelatihan tenaga teknis baru dan investasi alat refurbish modern sehingga produktivitas kami bisa terus meningkat. Membangun kanal penjualan mandiri berbasis website atau aplikasi e-commerce internal untuk mengurangi ketergantungan pada marketplace eksternal. Menjalin kerjasama dengan lembaga pendidikan atau inkubator bisnis untuk memperluas akses pendanaan. Focusing kita adalah ke arah B2B di sini, lalu pembukaan cabang serta peningkatan SDM. Lalu terkait strength dan threat, strategi diversifikasinya adalah menggunakan kekuatan internal untuk mengatasi ancaman eksternal, yaitu meningkatkan diferensiasi layanan melalui customized design service dan after sales warranty agar tetap unggul dan pesaing besar seperti Informa dan IKEA. Jadi di sini kami pun juga melakukan
open terkait customized design, tentunya memberikan sebuah garansi kepada customer tersebut sehingga kita bisa mempertahankan keloyalan dari customer. Lalu mengembangkan sistem logistik terpadu untuk mengurangi resiko keterlambatan distribusi nasional. Tentunya nanti secara bertahap kita akan jadi rantai pasok ini ataupun biaya distribusi ini menjadi salah satu tantangan atau kelemahan ke depan. Yang harapan terbesar kami adalah kalau misalkan kita menguatkan sistem logistik ini bisa mengurangi kelemahan tersebut. Lalu memanfaatkan data pelanggan untuk strategi retargeting dan customer loyalty program menghadapi fluktuasi pasar. Nah, inilah yang coba akan dilakukan, yaitu yang selanjutnya adalah analisis weakness dan threat-nya, strategi defensifnya, meminimalkan kelemahan internal untuk menghindari ancaman eksternal, yaitu membangun sistem manajemen risiko terhadap perubahan algoritma marketplace dengan memperkuat kanal CRM dan situs resmi. Yang kedua, melakukan edukasi pasar secara konsisten untuk mengubah persepsi negatif terhadap produk refurbished melalui testimoni, konten video, dan kolaborasi dengan influencer bisnis. Menjaga stabilitas keuangan dengan pengendalian biaya operasional dan peningkatan efisiensi sumber daya. Selanjutnya adalah kami diminta untuk menganalisa terkait Boston Consulting Group atau BCG Matrix. Di sini kami diperlihatkan bahwasanya data penjualan terakhir menunjukkan bahwasanya kurs beberapa produk yang ada terkait kursi susun, kursi lipat, kursi kuliah, meja kantor, dan lemari arsip, loker, dan kursi kantor, produk lainnya seperti feeding cabinet, rak, papan, dan lain-lain merupakan produk-produk yang dijual di Barkas Kantor ID. Berdasarkan data penjualan yang kami terima di sini, bahwasanya penjualan terbesar itu berada di kursi tunggu dengan market share 35% kurang lebih. Growth rate-nya itu tinggi, posisi BCG-nya adalah star. Rekomendasi strategi adalah mempertahankan sebagai produk unggulan, fokus pada peningkatan kapasitas produksi dan promosi digital untuk memperkuat posisi dominan di pasar. Yang kedua adalah kursi lipat. Market share cukup tinggi yaitu 22%. Kurang lebih growth rate-nya sedang, tidak terlalu signifikan di setiap bulan atau tahunnya. Ini menjadi cash cow, masuk kategori cash cow. Maksimalkan profit melalui efisiensi biaya produksi dan perluas distribusi di segmen institusi dan pendidikan sehingga bisa mendapatkan cash yang terus banyak namun dengan mengefisiensikan produksi sehingga bisa menimbulkan profitable yang lebih tinggi. Selanjutnya adalah kursi kuliah dengan market share-nya sedang 20%, growth rate-nya tinggi, ini menjadi question mark. Tingkatkan inovasi desain dan perluas pasar ke kampus, co-working space, potensi menjadi start jika pertumbuhan terjaga. Selanjutnya adalah meja kantor dan arsip, pertumbuhan atau market share-nya di sini adalah sedang, growth rate-nya rendah. Ini merupakan juga bagian dari cash cow. Ini stabil, jadi pertahankan efisiensi dan kualitas. Gunakan margin keuntungan untuk mendukung inovasi produk yang lainnya. Lalu loker dan kursi kantor, market share-nya ini kategorinya rendah, growth rate-nya juga sedang. Ini juga masuk ke dalam question mark dan potensial start. Ya, perlu dorongan promosi digital dan kolaborasi B2B dengan perusahaan ataupun sekolah. Butuh investasi untuk naik ke kategori star dengan cara eh, memproduksi atau menambah peralatan yang bisa menunjang produktivitas yang ada. Selanjutnya adalah produk lain seperti filling kabinet, rak, papan, dan lain sebagainya. Market share-nya 5%, kategorinya rendah, growth rate-nya rendah. Ini memang posisi BCG atau kategorinya adalah DOP. Evaluasi probabilitas.
Coba dievaluasi lagi, jika margin rendah, alihkan sumber daya ke produk unggulan atau buat inovasi desain baru. Nah, ini perlu ada sebuah evaluasi secara berkala untuk produk-produk filling kabinet, rak, dan papan dan lain-lain sebagainya. Yang terakhir kayak Blue Ocean strategi, eliminate atau dihilangkan tindakan nyatanya atau implementasinya. Hilangkan stigma negatif terhadap produk bekas dengan menekankan kualitas refurbis dan garansi layanan. Ya, jadi memang stigma mengenai barang bekas itu negatif itu masih cukup banyak, maka memang harus banyak kita melakukan sebuah edukasi kepada masyarakat bahwasanya barang bekas pun juga memiliki sebuah kualitas yang cukup baik ya. Tujuan strategisnya adalah membangun persepsi baru bahwa produk refurbis Barakas Kantor ID itu setara dengan kualitas produk baru. Reduce atau yang kurangi. Kurangi ketergantungan pada platform eksternal seperti Shopee, Facebook, dan lain-lain sebagainya. Memperkuat penjualan via WhatsApp, CRM, dan situs resmi. Sehingga biaya komisi platform itu bisa dikurangi dan hubungan antar customer itu bisa langsung ditingkatkan. Raise atau tingkatan ditingkatkan adalah tingkatkan efisiensi operasional melalui integrasi digital, AppSheet, CRM, Looker Studio, serta kualitas finishing produk refurbished. Tujuan strategi adalah meningkatkan kepuasan pelanggan, kecepatan layanan, dan daya saing harga di pasar nasional. Yang kedua adalah create atau ciptakan, menciptakan segmen pasar baru berbasis green office furniture dan program circular economy dengan branding ramah lingkungan. Membuka dengan tujuan strategi adalah membuka pasar baru di kalangan institusi dan korporasi, yaitu fokus pada sustainability serta memperkuat diferensiasi merek Barkas Kantor.id. Memang untuk create ini menjadi sebuah tantangan bahwasanya secara regulasi pasar pemerintah itu masih sulit menerima adanya produk refurbished. Namun memang ini menjadi sebuah tantangan bagi kami untuk terus bisa mempromosikan, mengkampanyekan tentang circular economy sehingga ada sebuah sertifikasi yang bisa kita buat untuk memiliki daya tawar lebih kepada pemerintah sehingga kita bisa memperkuat diferensiasi dari Barkaskantor.id ini. Terima kasih. Begitu saja presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.